Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah, Ada orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'inu ala muridun nawatin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali lagi kita bersua melalui forum virtual untuk melanjutkan perkuliahan kita, yakni desain dan pengembangan media pembelajaran PAI. Insya Allah segala ikhtiar kita hari ini bagian daripada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan taslim buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model bagi kita semua di dalam membangun peradaban yang humanis. Pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan satu tema yang cukup menarik, yakni ada tren Jadi kita akan memperbincangkan bagaimana sebenarnya substansi ya, dan tren desain media pembelajaran PAI kontemporer. Jadi tentu dalam mata kuliah kita ini mengharapkan ke depannya kita bisa memilih, menetapkan suatu media yang tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang ketat, pertimbangan yang lebih faktual dan rasional tentunya, dan dari pemilihan media itu kita dapat mendesain, merelevansikan dengan komponen-komponen pembelajaran yang terkait, kemudian kita kembangkan ya, produksi dan kembangkan. Jadi sebelum kita sampai ke ranah yang lebih inti, nantinya kita dulu ingin mencoba untuk memperbincangkan tentang bagaimana tren pembelajaran dalam konteks desain media pembelajaran kontemporer. Jadi hari ini kita terus melakukan perubahan atau mengikuti transformasi terutama yang dipimpin oleh teknologi digital. Jadi teknologi digital ini yang menjadi lokomotif perubahan yang tentunya berimplikasi kepada seluruh komponen kehidupan sosial. Sehingga kadang kita mendengar istilah social disruption. Social disruption ini artinya bahwa teknologi digital itu dapat mengganggu tatanan kehidupan sosial masyarakat. Jadi yang tadinya sudah mengalami kemapanan, nilai-nilai berjalan dengan secara alami di masyarakat, dengan kehadiran teknologi digital, nilai-nilai yang sudah berjalan alami tersebut mengalami gangguan, bahkan tereduksi dan tercerabut dari dalam akar budaya masyarakat. Jadi itu yang menjadi bagian dari ancaman, dan tentunya kita sebagai orang PAI harus melihat secara komprehensif dan holistik atas semua itu ya. Jadi bagaimana mencoba melakukan adaptasi dengan mengadopsi platform-platform digital yang dapat digunakan di dalam mengembangkan media pembelajaran, dan di saat yang sama tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan bagaimana
value, karakter, moralitas, dan akhlak tetap menjadi domain yang utama di dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Jadi tidak boleh ada yang saling mencederai, apalagi mengorbankan ya. Ketika kita ngotot atau mengambil sebuah media terbarukan yang termutakhir, di saat yang sama akan terancam nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat, khususnya bagi peserta didik ya. Jadi inilah fungsinya kita mencoba untuk melihat ke sana apa sih yang terjadi sekarang ini, terutama di dalam konteks pembelajaran PAI. Jadi hari ini tentu selalu kita diperhadapkan oleh berbagai permasalahan, terutama di dunia pendidikan agama Islam. Jadi permasalahan ini tentu ketika kita petakan, ada yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal. Jadi internal ini kalau kita gunakan pendekatan analisis SWOT ya, ada strength, ada weakness. Jadi strength ini adalah kekuatan ya, kelebihan, dan weakness ini merupakan kelemahan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, tentu secara internal sering kita temukan berbagai kelemahan-kelemahan, dan tentu kelemahan yang paling fundamental adalah mindset ya. Jadi mindset atau sudut pandang yang dibangun oleh para pendidik, dan itu yang akan diwariskan kepada peserta didik. Jadi kadangkala sikap rigid atau sikap kaku yang dimiliki atau yang dipahami oleh seorang guru, sehingga itu yang diturunkan atau yang ditransmisikan kepada peserta didik, dan peserta didik tentu mengikuti apa yang menjadi instruksi dari gurunya itu sendiri. Jadi ini yang kadangkala jadi problemnya. Di saat yang sama, tentu di keterampilan yang menjadi tuntutan di era sekarang ini kan diantaranya adalah critical thinking ya, berpikir kritis. Nah, ini desakan dari luar bahwa kita di PAI itu didorong untuk membangun budaya berpikir kritis. Nah, di saat yang sama, guru-guru PAI itu cenderung menyajikan materi pendidikan agama Islam itu yang bernuansa monolog ya, bernuansa indoktrinasi. Yang tentu nuansanya di sini adalah samina wa ta'na. Jadi ini ada dua situasi yang berbeda yang dinilai paradoks, dan itu bagian dari problem yang sangat mendasar dan prinsipil di dalam pendidikan pembelajaran PAI itu sendiri. Jadi ada dua situasi yang dinilai paradoks atau kontraproduktif. Nah, begitu juga dengan di bidang kurikulum, di bidang kompetensi guru itu sendiri, di bidang ketersediaan, ketercukupan sarana dan prasarana, kemampuan budgetingnya, di bidang humasnya, dan berbagai persoalan-persoalan yang cukup komplit dan kompleks yang mengingkari dalam pendidikan atau pembelajaran PAI itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita melihat dua aspek yang paling utama, yakni digitalisasi dan tuntutan kompetensi guru ya. Jadi digitalisasi ini ya kita memahami era revolusi industri 4.0 itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Nah, tentu
karena nanti COVID-19 kemarin kita dipaksa, didesak untuk beradaptasi dengan digitalisasi itu sendiri. Jadi andai kata tidak ada COVID, mungkin saja kita masih tidak sedekat apa yang ada sekarang dengan dunia digital itu sendiri. Jadi ketika digitalisasi merambah masuk ke dalam dunia pendidikan, di sini tentu akan mengalami shock culture. Jadi ada budaya tradisi yang tentu membuat kaget seluruh sivitas akademika atau warga sekolah itu sendiri. Jadi yang tadinya proses interaksi pembelajaran yang bersifat offline, manual, konvensional, kemudian bergeser menjadi sesuatu yang misalnya virtual atau digital, dan seterusnya. Yang di sini tentu ada nilai yang tergusur atau tereduksi, ya bahkan tercerabut dari uh, akar budaya pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi ini merupakan satu problem ya, yang sangat mendasar di dalam dunia PAI. Di saat yang sama, ketika mengalami gempuran digitalisasi di berbagai segmen di dunia pendidikan dan pembelajaran, maka yang menjadi tuntutan selanjutnya adalah bagaimana seorang pendidik sebagai pengelola lembaga pendidikan dan juga membawa amanah yang besar untuk mendidik anak bangsa, maka di sini dibutuhkan kompetensi ya. Nah, kalau di dalam undang-undang regulasi kita kan disebutkan paling tidak 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, melihat dengan adanya serbuan digitalisasi yang begitu masif, ternyata guru ini harus mengembangkan kemampuan kompetensinya. Jadi harus mengupgrade kompetensi yang berdasarkan tuntutan dan kebutuhan yang ada sekarang ini. Di antaranya adalah kompetensi di bidang digital. Jadi sangatlah relevan dan sangat urgent Bapak Ibu sekalian lanjut di S2 PAI. Karena bagi Bapak Ibu yang mengajar di PAI atau yang bekerja di lembaga PAI, ini sudah sangat relevan ya. Di mana kita sekarang ini atau di dalam kurikulum S2 PAI itu kan ya, bagaimana mengadaptasikan antara teknologi digital dengan PAI itu sendiri. Jadi ini merupakan sebuah upaya untuk mengatasi berbagai problem yang mengitari dalam dunia pembelajaran PAI itu sendiri. Jadi ada kompetensi digital ya. Jadi kompetensi digital ini misalnya guru itu memiliki kemampuan literasi media, ada literasi informasi, dan juga ada literasi digital. Jadi paling tidak ada 3 literasi yang mesti ya dimiliki oleh para guru sekarang ini yang kaitannya di dalam penguatan kompetensi digital. Jadi begitu banyaknya platform-platform digital yang berseliweran di dunia cloud atau di big data itu, yang tentu menawarkan ya secara langsung menawarkan kepada kita untuk dimanfaatkan. Jadi silakan pilih berbagai macam platform, lalu kita desain sesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan seterusnya, baru kita coba implementasikan. Jadi itu kompetensi tambahan ya. Kemudian ada kompetensi yang menilai, kompetensi lain itu adalah termasuk kompetensi komunikasi. Jadi seiring dengan perkembangan digital ini, kita justru diajari untuk bagaimana meningkatkan kemampuan di dalam konteks berkomunikasi. Ketika belum ada media sosial, ya kemarin ya kita belajar berkomunikasi atau komunikasi secara personal, ada organisasi, ada komunikasi massa atau public speaking, yaitu kita memperkuat di situ. Tapi ternyata di era digitalisasi ini
dengan adanya media sosial dan seterusnya, justru kita perlu belajar tentang komunikasi digital. Jadi supaya apa namanya tidak terjebak ke dalam adanya undang-undang ITE sekarang ini yang seringkali menjadi sebuah jebakan bagi para pengguna atau para netizen di dunia media sosial itu sendiri. Kemudian adanya istilah apa ini cyberbullying ya. Jadi cyberbullying ini yang mengajari kita untuk bagaimana bersikap proporsional, memiliki etika standar apa namanya komunikasi di dalam memperbincangkan segala sesuatu ya. Sampai juga ada yang disebut dengan hoax ya. Berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada publik dengan tanpa dasar, tanpa bukti yang kuat, ya. Artinya berita bohong lah. Ya. Kemudian ada lagi istilah hate speech, ya. Jadi satu bentuk komunikasi, terutama di dunia digital itu, hate speech ini penuh dengan kekerasan, ya. Yang disebut dengan kekerasan verbal. Nah, bagaimana kita seorang pendidik ya tentu harus memiliki kemampuan semua itu, ya. Jadi memahami tentang apa itu hoax, apa itu hate speech, kemudian ada cyberbullying, tentang undang-undang ITE, dan bagaimana memanfaatkan media sosial ini menjadi media, salah satu media dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Di sini dibutuhkan semacam kompetensi komunikasi sehingga kita sebagai guru benar-benar dapat menyampaikan pesan kepada publik, kepada segmen peserta didik dengan jelas, tegas, dan tentu efektif dan efisien. Jadi sehingga para pakar, terutama di bidang komunikasi itu ya menganjurkan bahwa komunikasi ini adalah sesuatu hal yang sangat mendasar, sangat urgen, sangat penting di era digitalisasi sekarang ini. Kemudian ada kompetensi apa ini ya, adversity question, yakni sebuah kompetensi di bidang kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi kemampuan dalam menyelesaikan masalah ini yang juga sangat-sangat dibutuhkan ya di era sekarang ini ya. Jadi begitu banyak masalah yang muncul, yang timbul, berkembang secara berkelanjutan. Ada masalah yang dilihat kecil tapi berdampak besar, sistemik ya. Ada yang kelihatannya besar tapi hanya menyita perhatian, dampaknya kecil, dan berbagai macam jenis masalah. Ya. Nah, di sini kita sebagai guru ya, tentu dituntut ya memiliki kemampuan membaca tentang atau mendeteksi tentang situasi yang dianggap ini sebuah masalah, kemudian melihat dampaknya, apa sebabnya, kemudian bagaimana respon terhadap orang-orang yang ada di sekitar terhadap masalah tersebut. Ya, kemudian bagaimana cara merumuskan solusi alternatif, dan lalu dari solusi alternatif itu bagaimana melihat bahwa setiap solusi alternatif ketika diterapkan akan mempertimbangkan aspek maslahat mudaratnya. Jadi ini juga yang yang saya kira kalau di sekolah bagaimana kita memiliki kepekaan dan kemampuan membaca setiap masalah baik secara aktual maupun secara potensial. Jadi ini juga yang menjadi rekomendasi para pakar sekarang ini ya, bagaimana setiap guru ini memiliki kemampuan di dalam konteks problem solving scientific itu sendiri. Kemudian dari situ kompetensi dan digitalisasi ini kita coba untuk menemukan apa solusi dari berbagai problem di dunia PA itu sendiri. Jadi kita melakukan riset gitu ya. Jadi kalau kita di perguruan tinggi ya tradisinya melakukan riset.
Jadi berbagai macam riset yang dikembangkan, yang diuji cobakan, ya bahkan dipublikasikan. Uh, Termasuk ya penelitian saya tahun lalu tentang kepemimpinan kolaboratif ya di perguruan tinggi Islam di wilayah Aceh Pareng, kemudian uh, untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Jadi saya hanya melihat itu ya, bagaimana pola atau bentuk model kepemimpinan kolaboratif yang diterapkan oleh para pimpinan perguruan tinggi swasta, Islam swasta di wilayah Jatapare. Ya, saya melahirkan satu buku tentang hal itu ya, yang diterbitkan di Yogyakarta tentang kepemimpinan kolaboratif di perguruan tinggi. Kemudian uh, ada prosedurnya, ada apa namanya jurnalnya, ya bisa dicari di Google Scholar ya. Kemudian di tahun sebelumnya kami meneliti tentang manajemen mutu proses ya. Jadi misalnya banyak masalah di lembaga pendidikan, katanya akreditasi unggul tetapi tidak unggul dalam proses circle administrasi akademiknya. Jadi ini yang kami lihat bahwa untuk ternyata banyak juga masalah di lembaga pendidikan. Biasanya kalau dikatakan unggul itu ya sudah no problem, tidak ada lagi masalah. Ternyata menjadi tanda tanya kok kenapa bisa mendapatkan nilai unggul atau nilai A dalam akreditasi. Nah, kalau kita mencoba untuk memetakan, mencoba kembali mereview situasi dan kondisi di sekolah. Ya. Kemudian pernah melakukan penelitian ya tentang pembelajaran riset ya berbasis digital. Jadi pembelajaran riset berbasis digital itu juga yang coba kita melihat bagaimana peserta didik ini dapat belajar mandiri, dapat belajar berbasis ke atau berpusat kepada peserta didik, dapat belajar dengan critical thinking-nya, dengan kolaboratifnya, dengan kemampuan komunikasinya, ya tentu dengan misalnya menyelesaikan suatu masalah di lapangan, lalu memanfaatkan teknologi digital itu sendiri. Jadi itu juga ada bukunya dalam penelitian itu, kemudian ada proceeding dan jurnalnya ya, kalau salah jurnal internasional. Dan beberapa penelitian kami yang terkait dengan pembelajaran ya, berbasis digital, kemudian strategi pembelajaran, meneliti tentang problem based learning, kemudian ada lagi strategi pembelajaran berbasis riset, strategi pembelajaran berbasis brain based teaching atau pembelajaran berbasis otak. Itu beberapa strategi yang pernah kami lakukan risetnya dalam kerangka untuk mencoba mengurai berbagai masalah pembelajaran di dunia PAI dan tentunya ingin berkontribusi sehingga PAI itu semakin berkualitas atau semakin bermutu. Sebentar Bapak Ibu. Jadi ya, kita melihat bagaimana masalah-masalah pembelajaran PAI termasuk tren, desain konten, sistem belajar PAI, kompetensi PAI, efektivitas dan efisiensi.
Jadi kalau tren belajar ini kan mengacu kepada bagaimana kompetensi yang diharapkan, bagaimana eh, dinamika media pembelajaran digital yang berkembang sekarang. Terus bagaimana gaya belajar yang terus berkembang secara psikologi bagi peserta didik. Bagaimana pengembangan bahan ajar yang lebih relevan, macam-macam. Jadi ini juga terkait dengan masalah desain konten. Jadi desain konten ini ketika itu murni pembelajaran yang berbasis digital, yang banyak teman-teman gunakan misalnya di aplikasi yang disiapkan oleh Canva ya, dengan berbagai macam platform digital yang terus dikembangkan. Jadi misalnya kalau dalam gaya belajar teori belajar cybernetik, jadi teori belajar cybernetik ini menjelaskan kepada kita bahwa eh, kegiatan pembelajaran itu akan berjalan efektif dan efisien itu ketika uh, seorang guru dapat mendesain konten atau isi bahan ajar itu sendiri dengan sedemikian rupa yang dapat menggugat peserta didik ya. Jadi desain konten itu memang sangat berpengaruh. Jadi contoh yang paling sederhana begini. Dulu ada di YIN seorang mubalik yang cukup populer di Sulawesi Selatan mau datang berikan ceramah. Gitu ya. Kalau dilihat secara kompetensi keilmuan ya, karena mubalik itu juga adalah seorang akademisi, ya tentu cukup berbeda ya. Hanya ilmunya itu komunikasi, bukan komunikasi Islam. Sedangkan kalau kita bicara tentang dakwah, mau ceramah ya tentu punya kapasitas keilmuan di bidang agama. Nah, ketika mubalik itu mau singgah di Yayasan Parepare untuk bersilaturahmi dengan mahasiswa, dengan dosen, ternyata masjid itu tidak muat ya dari mahasiswa yang datang berkumpul semua. Entah karena penasaran atau karena tertarik dengan gaya komunikasi, cara pesan-pesan yang disampaikan. Namun demikian ketika dosen kita yang memberikan misalnya khotbah, ceramah di masjid itu justru kurang sekali ya peminatnya. Meskipun secara keilmuan ya tentu ada profesor kita di bidang keagamaan, alumni luar negeri jurusan agama, justru itu yang kurang diminati oleh mahasiswa. Nah, kalau kita melihat dalam kacamata gaya belajar, teori belajar cybernetik ya, itu wajar saja ya, karena sekarang ini kecenderungannya uh, itu konten atau desain ya, desain uh, penyajian dari isi itu lebih penting daripada isinya itu sendiri ya. Jadi misalnya ya kalau kita mengajar itu ada yang serius, ada juga yang diiringi dengan selingan-selingan. Nah tentu yang mendapat tempat yang lebih direspon oleh peserta didik adalah dengan mengajar dengan selingan ada anekdot ya yang lucu-lucu dan seterusnya. Daripada yang monoton tidak ada selingannya, itu sudah pasti menjenuhkan, membosankan bagi peserta didik. Nah itu cara penyajiannya sebuah isi atau materi ajar. Itu juga yang disebut dengan konten ya. Apalagi kalau menggunakan digital ya, tentu di sini ada framingnya ya. Memframing suatu konten yang tadinya dianggap biasa-biasa saja, tapi karena kemampuan kita untuk mendesain sedemikian rupa, akhirnya dianggap sesuatu yang sangat
penting, sangat mendesak, sangat krusial, dan seterusnya. Jadi itu desain konten kita hari ini masih terbilang sangat sedikit ya yang mampu menguasai tentang ini hal ini. Padahal ini bagian hal penting untuk mengembangkan meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran PAI itu sendiri. Sekarang ini tadi sudah saya singgung semua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tujuan pembelajaran ya tentang mata kuliah kita ini saya sudah singgung kemarin terkait dengan desain media digital. Jadi bagaimana kita mendesain, merekonstruksi ya media digital yang tentu menyesuaikan dengan komponen-komponen pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran, bagaimana uh, apa bahan ajarnya, bagaimana medianya, bagaimana kondisi peserta didiknya, ya, bagaimana sistem evaluasi yang digunakan. Jadi itu di dalam mendesain ya tentu juga diperhatikan dengan dimensi budaya di mana hidup peserta didik itu sendiri. Ya, kemudian budaya akademik, nilai-nilai apa yang terbangun di sekolah itu sendiri, itu semua adalah bagian dari komponen-komponen penting yang harus atau wajib untuk dijadikan referensi di dalam mendesain media digital. Tentu di sini juga ya bagian nomor 2 adalah pemilihan media digital. Ya tentu kita memilih karena begitu banyak yang tersedia ya di dunia cloud ya. Jadi kita tinggal melihat dengan pertimbangan-pertimbangan ya, memilih ya karena praktisnya, memilih karena sesuai atau cocok untuk mata pelajaran yang kita ampuh, sesuai untuk kondisi peserta didik, sesuai dengan kondisi di sekolah atau kondisi aksesibilitas internet dan seterusnya. Jadi memilih media ini tentu juga punya kriteria-kriteria, punya standar tertentu sehingga disinilah tentu kita akan coba untuk mendiskusikan ke depannya. Kemudian produksi media digital ya. Jadi memproduksi ini ya, arahnya adalah memperbanyak ya. Kalau secara kuanti ya memperbanyak jumlah media yang telah ditemukan. Kalau kontesnya kualitatif itu adalah mengembangkan secara atau meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Jadi terus memproduksi secara kualitas media pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian evaluasi ya. Jadi tentu media digital yang dilaksanakan dalam kacamata akademik itu kan bersifat verifikatif ya. Jadi selalu terbuka untuk diverifikasi. Jadi oleh karena itu bahwa media digital ini, apalagi digital itu selalu mengalami perkembangan secara masif dan akseleratif ya. Sehingga media itu juga perlu selalu direview secara berkelanjutan. Di saat yang sama, kadangkala ya peserta didik juga mengalami transformasi perilaku, transformasi gaya belajar, itu karena kehidupan sosial juga mengalami perubahan. Jadi tentu di sini ketika peserta didik mengalami perubahan, maka tentu media juga akan harus mengikuti perubahan itu. Kadang-kadang juga ya bahan ajar itu juga mengalami perubahan karena update ilmu pengetahuan secara berkelanjutan, maka sudah tentu media juga harus beradaptasi dengan perkembangan bahan ajar itu sendiri. Jadi berbagai macam yang menjadi dasar alasan argumentasi sehingga media itu harus dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Kemudian pengembangan media digital. Jadi media digital ini terus dikembangkan. Jadi
posisinya adalah bagaimana mengadaptasikan atau merelevansikan media-media yang ada sekarang ini, lalu kita relevansikan dengan dunia pembelajaran kita. Jadi seperti contoh uh, apa namanya virtual apa ini engagement ya, engagement virtual ya. Uh, ini merupakan satu kontes media yang dikembangkan di dunia sana dengan mencoba menghadirkan situasi nyata dalam kehidupan sosial, kemudian dihubungkan dengan bahan ajar atau materi ajar kita ya. Nah, tentu di sini selalu ada pengembangan ya. Bagaimana ketika materinya tentang puasa, bagaimana jika materinya tentang fikih atau ibadah, tentang tahara dan seterusnya ya. Jadi terus dilakukan pengembangan. Nah, bagaimana ketika yang dihadapi adalah anak TK atau anak SD atau masyarakat di masyarakat itu ada majelis taklim misalnya. Jadi ini tentu ya membutuhkan kajian-kajian secara mendalam dan terstruktur dengan merelevansikan media yang sudah ada itu dengan situasi dan kondisi yang baru. Jadi sinilah dibutuhkan yang disebut dengan pengembangan atau dalam penelitian dikenal dengan istilah R&D ya, Research and Development. Nah, kontes ini ya banyak, saya kira banyak ya rumus-rumus pengembangan yang kita bisa kembangkan gunakan nantinya, bisa mengambil salah satunya yang dinilai lebih dikuasai untuk digunakan di dalam mengembangkan salah satu media yang kita pilih. Jadi ini tujuan pembelajaran ini bagaimana kita sebagai mahasiswa pasca dapat memahami tentang berbagai macam media digital, kemudian memiliki kemampuan di dalam memitigasi untuk memilih media digital yang relevan. Kemudian memiliki kemampuan untuk mendesain, memproduksi, mengevaluasi dan mengembangkan media digital pembelajaran BHI. Ini kontesnya adalah tren pembelajaran digital. Jadi kalau tidak salah baca ya, blended learning ini sebagai bagian dari tren pembelajaran di dunia kontemporer ya, di era abad 21 sekarang ini, itu sejak 2013 Dikti sudah menyerukannya supaya dipertimbangkan mengembangkan pembelajaran yang bersifat blended learning atau hybrid learning, pembelajaran yang mengembangkan offline, mengkolaborasikan offline dan online. Jadi kontes ini memang dinilai sangat-sangat relevan. Karena kenapa ya? Perlu menghadirkan pendekatan online di dalam pembelajaran karena memang dunia digital itu menyiapkan satu akses ya yang mudah untuk bermain di dunia online. Jadi misalnya ya, kalau kita punya tugas ingin membuat karya ilmiah, maka kita dapat mendapatkan akses referensi secara digital. Atau ada tugas untuk mengembangkan media, maka kita bisa mendapatkan media, apakah itu di Canva atau di website yang lain. Itu kita bisa menemukan dengan mudah. Jadi makanya di sini perlu ada yang online-nya. Jadi dalam riset kami itu ditentukan bahwa di tujuan pembelajaran PAI itu ada 4, ada penguatan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Itulah yang cocok, yang relevan dengan pembelajaran online. Sedangkan tujuan yang kedua adalah
penguatan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial. Inilah yang relevan dengan pembelajaran offline. Jadi online dan offline ini tentu harus sejalan secara seimbang, equilibrium, dan kemudian masing-masing memberikan kontribusi yang kuat. Nah, ketika pembelajaran online di masa COVID itu dilakukan secara maksimal, tidak secara 50-50, online dan offline, justru yang dominan adalah online-nya. Maka banyak temuan-temuan di dalam riset itu bahwa peserta didik terjadi semacam defisit adab karakter itu sendiri. Jadi defisit karakter ini itu boleh jadi karena tertutupnya ruang secara offline dalam interaksi pembelajaran pada waktu itu. Ya bahkan bukan cuma itu ya, ketika terjadi pembelajaran online, anak-anak terutama di SMA, SMK pada waktu itu ada laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang membawahi jenjang SMA, SMK dan sederajat itu laporannya sampai 80% ya. Anak-anak tidak menguasai baca tulis Al-Quran. Ya, jadi itu dampaknya ya pada waktu itu. Sehingga meminta bantuan ke Yayan Parepare untuk melatih anak-anak bagaimana caranya sehingga memiliki kemampuan membaca dan menulis Al-Quran itu sendiri. Jadi itu blended learning ya. Jadi blended learning ini ya seperti yang kita lakukan sekarang ini kan sejatinya adalah ada nanti pertemuan-pertemuan yang tertentu mempertemukan kita secara offline. Tapi ya tergantung teknisnya nanti. Tapi kalau D1 ya sejatinya seperti itu. Tapi namun ada juga ya benar-benar online. Online itu misalnya di PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ada prodi misalnya, prodi di Cirebon, ya, ada beberapa perguruan tinggi cyber di Indonesia termasuk UIN Cirebon itu, apalagi di UT itu murni sampai online ya, 100% online. Itu no problem ya, apalagi kalau kita di pasca itu no problem. Kalau persoalan karakter, spiritual, sosial itu ya saya kira kalau di pasca sudah mulai mapan, matang, dewasa. Sehingga yang sangat-sangat penting dikembangkan ini adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi vokasional atau keterampilan itu sendiri. Dan ini blended learning ya, tentu untuk menjawab dan melakukan adaptasi perkembangan teknologi digital sekarang ini dan juga berbagai situasi dan kondisi di masyarakat termasuk pangsa pasar, gaya belajar peserta didik, kemudian pergeseran budaya dan seterusnya. Jadi banyak aspek ya yang berpengaruh sehingga blended learning menjadi satu solusi alternatif pembelajaran masa kini dan masa depan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran sekarang ini tentu membutuhkan multiple literasi ya. Jadi literasi yang beragam, bukan hanya satu sumber keilmuan ya. Jadi misalnya literasi. Kalau kita membahas satu masalah, apalagi misalnya masalah kita adalah bagaimana media digital ini dapat kita buat desain dengan baik dan dapat berimplikasi kepada prestasi akademik peserta didik. Jadi kalau kita menggunakan kacamata multiple literasi, maka kita selalu didorong untuk melihat sebuah media digital dalam berbagai macam kacamata, ya, perspektif. Jadi misalnya kita menggunakan video animasi, ya. Video animasi di dalam pembelajaran kita sebagai bagian dari media pembelajaran. Nah, tentu video animasi ini kita akan menyoroti dalam konteks ada sisi hukumnya,
kira-kira di mana kalau sisi hukumnya ya? Jadi jangan sampai video punya orang yang punya hak publish ya. Justru itu yang kita copy paste dan tanpa memberikan keterangan bahwa ini adalah sumbernya dari ini. Jadi itu kadang-kadang bersentuhan dengan hukum. Jadi kita mengambil punya orang lalu dimasukkan ke dalam akun kita tanpa memberikan keterangan. Jadi seakan-akan apa yang kita masuk ke akun kita itu adalah produk kita sendiri. Itu misalnya salah satunya yang terkait dengan masalah hukum. Masalah psikologi ya. Apakah media dalam bentuk video atau film animasi ini dapat menyentuh secara psikologis ya, peserta didik, dapat menggugat, dapat membangkitkan motivasi belajar. Jadi itu perlu dilihat ya dalam konteks itu. Jadi ini kacamata psikologi. Jadi ya cuma beratnya di psikologi itu sangat kompleks ya, karena tidak semua atau bahkan setiap peserta didik memiliki suasana batin yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Sehingga ketika dalam penelitian dalam konteks generalisasi, hanya anak-anak suka film animasi atau film karton yang bernuansa edukasi atau pembelajaran. Nah, boleh jadi misalnya 80% anak-anak suka, tetapi film karton yang mana? Jadi tentu kan banyak jenisnya lagi itu ya. Jadi ini juga jadi problem kalau bicara tentang psikologi ya, karena tidak bisa digeneralisasi. Kalau banyak yang suka, biar dikasih begitu saja. Karena banyak yang suka. Ini psikologi itu kita tidak berbicara banyak tidaknya itu ya. Tapi kita berbicara bagaimana setiap peserta didik itu memiliki rasa nyaman, rasa senang, gembira di dalam mengikuti pembelajaran. Itu intinya. Sehingga di sini dibutuhkan multi literasi. Kalau bicara tentang antropologi ya kaitannya dengan budaya, jangan sampai konten isinya daripada film kartun itu tidak sejalan atau bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Apalagi tentang spiritualitas kita atau ajaran Islam itu sendiri. Kemudian ada aspek ekonomi, ya. Jadi mempertimbangkan aspek ekonomi. Ini media digital, film karton ini apa tidak membutuhkan biaya yang banyak? Ya. Bagaimana sisi kepraktisannya? Atau justru malah dijual nantinya ya. Jadi kalau ada yang misalnya kita masukkan ke media sosial, ada yang mengendorse, ya, akhirnya bisa mendatangkan satu sisi bisnis ya yang dapat dikembangkan. Gitu ya. Jadi itu ya kalau kita melihat multiple literasi. Kalau di aspek yang luas itu ya di dalam menyelesaikan masalah kita dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan kacamata yang beragam. Begitu juga dalam penelitian tesisnya mahasiswa ya, tentu dengan pendekatan multiple literasi. Atau yang bahasa akademiknya itu multidisipliner. Kalau D1 kan monodisipliner, satu disiplin ilmu. Tapi kalau D2 itu magister itu sudah multidisipliner. Jadi selalu menggunakan berbagai macam disiplin ilmu di dalam menyoroti suatu masalah. Kemudian yang ketiga adalah inovasi riset. Jadi tren pembelajaran sekarang ini tentu orientasinya adalah inovasi, berkreasi, melahirkan produk. Jadi produk yang bersifat terapan ini itu yang kadang-kala lebih mudah diukur ya daripada apa namanya produk yang bersifat dasar ya, atau teoretik. Nah, kalau yang bersifat terapan atau misalnya dapat melahirkan satu media digital yang bisa diterapkan, itu yang orientasinya terapan. Tapi yang jelas ya, kita misalnya di perguruan tinggi, D1 terutama, sudah menerapkan kurikulum OB.
outcome based education. Jadi kurikulum OB ini tentu orientasinya adalah bagaimana setiap tema dalam pembelajaran itu memiliki produk ya. Jadi apakah produk itu bentuknya model atau prototipe? Itu dilihat saja kalau misalnya ilmu eksak atau ilmu alam ya berarti melahirkan prototipe. Tapi kalau itu ilmu sosial akan melahirkan model. Jadi itu yang apa namanya orientasinya adalah melahirkan inovasi. Jadi inovasi yang lebih tepat itu adalah melalui dengan riset. Makanya di sini di kampus kita ini terus dikembangkan misalnya strategi pembelajaran berbasis project, project based learning (PGBL), atau case based learning, pembelajaran berbasis kasus, atau yang lain itu ada problem based learning, ada contextual teaching and learning. Jadi orientasinya adalah melalui dengan riset. Jadi saya juga punya kecenderungan ya ketika mengajar di S1 itu membuat makalah ya tentu larinya adalah melakukan riset di lapangan. Ya bahkan kalau misalnya mata kuliah itu adalah mata kuliah terapan, itu ada satu pertemuan tersendiri di dalam RPS saya, yakni pengenalan metode penelitian mini atau metode riset mini kepada mahasiswa ya. Jadi supaya dia tahu melakukan riset mini di lapangan, tentu ada pertemuan khusus untuk menyampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian nanti di penghujungnya ada sebelum final, maka di situ lagi ada penguatan satu pertemuan, ini pertemuan 15, penguatan tentang apakah produk ya yang kemarin didiskusikan dalam bentuk makalah ini, apakah ini produknya mau disubmit di jurnal atau dijadikan sebagai book chapter atau diterbitkan di proceeding. Jadi itu pilihan-pilihan seperti itu. Kenapa harus dipublikasikan ya? Karena setiap karya itu punya nilai dan kontribusi. Apalagi karya ini dilakukan atau lahir secara ilmiah dengan kekuatan paradigma, metodologi yang kuat, berbasis data dan seterusnya. Maka tentu di sini karya ini memiliki nilai dan punya pesan kontribusi yang kuat. Makanya sangat sia-sia ketika tidak ada produknya. Dan supaya produk ini dibaca oleh orang luar dari kalangan halayak ramai yang lebih luasnya, tentu kita publikasikan misalnya melalui jurnal atau melalui proceeding atau melalui dengan book chapter ya. Jadi itu inovasi riset. Kemudian tren selanjutnya adalah techno-mobile. Jadi media pembelajaran yang sifatnya mobile, bisa dibawa kemana-mana. Jadi sekarang ini kan ada iPad, ada ada handphone Android, ya semuanya itu bisa digunakan menjadi pengembangan pembelajaran mobile, ya, sistem mobile. Jadi masa satu sekarang ini sudah apa ya? Kadang kalau saya datang hanya 1-2 orang yang bawa apa namanya laptop ya. Kalau ditanya tidak punya laptop, tapi hebat semua handphonenya itu. Jadi ternyata handphonenya ini menjadi alat ya, alat dalam konteks mobile learning. Jadi pembelajaran yang begitu praktis, tangible dan seterusnya, ini digunakan handphone. Ya bahkan saya kadang minta coba ini covernya buku ini diedit ya, atau coba mengedit satu sertifikat, ya pakai handphone saja. Jadi luar biasa juga ya mahasiswa sekarang ini. Tidak bawa lagi laptop, yang diandalkan adalah apa namanya handphonenya atau iPad, tabletnya. Namun demikian ya ketika disuruh buat makalah ya sudah tentu supaya lebih efisien dalam bekerja ya gunakan laptop. Kemudian nextnya adalah bahan ajar digital. Jadi bahan ajar digital ini tentu menjadi hal yang sangat sangat penting untuk kita
ketahui, kita pahami, kita kembangkan, kita aplikasikan Bapak Ibu sekalian. Jadi bahan ajar digital ini paling tidak ada 3 modelnya ya. Ketika dikembangkan, ada dalam bentuk pengembangan bahan ajar digital berbasis teks ya. Ada yang berbasis presentasi dan ada yang berbasis video. Nah, yang berbasis teks ini bisa dalam bentuk e-book ya, ada book PDF, ada flipbook, ada modul, ada player, ada brosur, ya macam-macam ya dalam bentuk teks itu. Jadi itu salah satunya model ya. Bahan ajar digital yang bersifat e-book atau book PDF atau flipbook, ada flipbook interaktif, macam-macam modelnya. Ini merupakan salah satu komponen ya dalam pengembangan bahan ajar digital. Kemudian yang kedua adalah presentasi dalam bentuk PowerPoint. Ya, bisa menggunakan PowerPoint Google atau Prezi dan seterusnya ya. Jadi ini PowerPoint juga sangat penting ya, menjadi bagian dari bahan ajar digital itu sendiri. Jadi bagusnya ya Bapak Ibu sekalian ketika mau mengajar di semester yang akan datang misalnya, berapa kali pertemuan yang harus presentasi. Misalnya 5 pertemuan, maka bisa disiapkan langsung 5 pertemuan PowerPoint itu sendiri. Ya, kemudian pertemuan selanjutnya adalah menggunakan apa namanya teks digital ya, apakah itu e-book, book PDF atau flipbook dan seterusnya. Nah, pada pertemuan tertentu, nah ini juga yang menjadi bagian dari pengembangan bahan ajar digital adalah pembuatan video. Jadi video ini atau film ya banyak macamnya ya, video-video atau film-film yang bersifat dapat menjadi bagian dari pengembangan bahan ajar digital. Nanti disimpan di misalnya di YouTube. Ya. Satu saat kita butuhkan ya kita ambil lagi linknya dan kita implementasikan. Jadi ini untuk pengembangan bahan ajar digital. Dan akan menjadi lebih rumit lagi ya, yang mana medianya, yang mana bahan ajar digitalnya itu. Jadi kadang-kala bahan ajar digital juga bisa menjadi medianya. Nah, misalnya tadi bahan ajar digital medianya itu adalah PowerPoint ya. Jadi PowerPoint inilah dapat menjadi media juga ya. Dapat juga menjadi bahan ajar digital. Jadi tinggal itu menempatkan posisinya tergantung sikonnya itu sendiri. Kemudian kolaborasi kontekstual. Jadi orientasi pembelajaran masa kini adalah itu ya berbasis kepada atau berpusat kepada peserta didik, bersifat kolaboratif, ya berkelompok, dan tentu kontekstual kekinian. Jadi itu tadi berpusat kepada peserta didik, kemudian orientasinya berkumpul dan bersifat kekinian. Nah, tentu di sini banyak manfaat ya yang bisa didapatkan peserta didik ketika belajar secara berkelompok. Jadi misalnya belajar secara berkelompok di sini anak-anak akan belajar tentang menjaga kebersamaan. Jadi di sini ada sektor ego yang perlu dimainkan itu ya. Jadi kalau egosentrisnya yang kuat maka tidak bisa menjaga kebersamaan. Kemudian menjaga membiasakan tentang bekerja berdasarkan tupoksinya ya. Nah, dengan membangun kepercayaan masing-masing. Lalu membiasakan berinteraksi dengan orang-orang yang tentu mengalami atau sudah dipastikan ya berbeda pandangan. Jadi di sini tentu dengan adanya perbedaan pandangan akan melahirkan diskusi dan perdebatan. Itu dalam dunia berkelompok ya. Kemudian dapat melakukan pembagian tugas. Ketika turun lapangan, siapa yang mencari data melalui wawancara, melalui observasi, melalui studi dokumen, siapa yang menjadi fotografer. Jadi itu ada pembagian. Kemudian nanti setelah itu laporan diolah datanya, lalu siapa yang mengetik, siapa yang menganalisis data ini macam-macam.
Itu luar biasa ya, kerja secara kolaboratif. Nah itu memang ternyata anak-anak mahasiswa misalnya di S1 sangat suka dengan pembelajaran yang bersifat kolaboratif ya. Kecuali kalau di kelas itu ya cuma 5 orang yang tidak bisa pembelajaran secara berkelompok ya, karena lebih banyak materi, bahan-bahan yang akan disajikan daripada pesertanya itu sendiri. Kemudian assessment tools. Jadi tren pembelajaran digital sekarang ini ya, pengembangan tentang penilaian yang berbasis digital. Jadi banyaklah itu aplikasi-aplikasi software yang kita bisa gunakan, dan seniornya kemarin ada yang saya bimbing ya, atau ada yang saya bimbing, ada yang saya jadi expert judgment, ahli tentang assessment tools itu ya di sekolah, bagaimana cara mendapatkan atau mengembangkan assessment tools itu. Jadi ini apa namanya, evaluasi pembelajaran dengan menggunakan computing ya, dengan jasa computing atau sistem computing yang biasa disebut dengan apa itu CAT ya. Jadi ini tentunya sangat efektif dan efisien karena uh, tidak membutuhkan waktu lama di dalam mengetahui perkembangan belajarnya peserta didik. Jadi misalnya gini, ketika kita melakukan tes dengan soal multiple choice, ya, maka kita akan melihat bagaimana respon peserta didik dan juga hasilnya nanti. Ada 50 soal, setiap soal setengah menit, maka disinilah dibutuhkan kecakapan, kemampuan, dan bahkan kesiapan mental bagi peserta didik. Dan di saat yang sama ketika di store, dikirim soalnya, maka aplikasi yang mengolah semua itu dan langsung keluar hasilnya. Jadi ini juga sangat-sangat bersifat objektif. Ya. Jadi tuntutan di dalam evaluasi itu adalah adanya penilaian yang objektif, termasuk otentik ya. Nah, kalau di CAT atau menggunakan assessment tools itu memang didesain sedemikian rupa sehingga hasilnya, prosesnya itu bersifat objektif. Kemudian yang selanjutnya adalah diseminasi, publikasi ya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa setiap karya itu ya sejatinya dipublikasi, sejatinya dipresentasikan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru-guru, paling tidak kalau ada temuan dalam penelitian kita diseminasikan, presentasikan di KKG atau DMP atau di forum-forum organisasi profesi. Jadi itu sebagai tuntutan atau tren pembelajaran digital masa kini. Kemudian selanjutnya ya kita melihat sosok guru sebagai tulang punggung ya, sebagai penentu, sebagai lokomotif ya, melakukan transformasi pembelajaran di dalam kelas. Jadi sebagai pengajar, tentu ikhtiarnya adalah bagaimana mengkondisikan peserta didik sehingga dapat terjadi peristiwa belajar ya, di kelas misalnya atau di sekolah. Jadi tugas guru itu ya. Jadi tidak mesti selalu menyuruh menginstruksikan, tapi guru itu cukup ya dengan menciptakan suasana pembelajaran ya. Bagaimana membangun atau menciptakan atmosfer akademik. Jadi ketika ini terbentuk, terbangun menjadi budaya, maka tentu akan terjadi proses atau peristiwa belajar di dalamnya. Ada interaksi peserta didik, ya peserta didik dapat menjadi lebih disiplin, macam-macam. Jadi itu tugas utama seorang guru dalam konteks sebagai pengajar, yakni menciptakan suatu kondisi peserta didik sehingga terjadi sebuah peristiwa besar, yakni terjadi interaksi pembelajaran di dalamnya. Nah, tugas guru ya sebagai pengajar itu ya membuat RPP atau modul ya sekarang ini, membuat perangkat penilaian, ada tentang tes dan non tes,
Ini cukup juga rumit kalau bicara tentang tes dan non tes. Kemudian bahan ajar tadi juga disampaikan tidak ada bentuk teks, ada bentuk presentasi, ada bentuk video. Lalu ada mengelola kelas, bagaimana kelas offline dan kelas online itu didesain sedemikian rupa. Jadi ada mapping kelas, manajemen kelas, ini sangat penting. Bagaimana pengolahan kelas ketika pembelajarannya itu ya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sinkronos dan asinkronos. Jadi itu tentu memiliki kriteria tersendiri dalam mengelola kelas. Kemudian menyediakan media. Jadi ini juga saya kira bukan cuma guru yang perlu menyediakan media, perangkat kerasnya kalau di sekolah justru sekolah yang harus hadir ya, memfasilitasi guru dan peserta didik di dalam kontes media itu sendiri. Jadi bukan hanya tugas guru ya, tapi juga tugas sekolah. Selanjutnya adalah komponen desain media pembelajaran PAI. Jadi yang pertama, komponen pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi di dalam mendesain media pembelajaran sudah dipastikan bahwa media ini memang tujuannya untuk peserta didik agar dapat konsentrasi, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, merasa nyaman, tidak mudah bosan, dan seterusnya. Bahkan ujung-ujungnya supaya tercapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah ini tentu melihat apa sih kebutuhannya peserta didik. Bagaimana gaya belajarnya. Nah ini karakteristiknya. Yang mana dominan? Apakah gaya belajar audio atau visual, kinestetis? Itu kita bisa melihat di situ. Jadi apa cita-citanya ya? Ini juga dapat dilihat di situ. Bagaimana tingkat kemampuan berpikirnya, kemampuan analisisnya, kemampuan memorinya. Jadi itu perlu ada pembacaan secara sistemik dan mendalam kondisi peserta didik kita sebelum mendesain media pembelajaran. Kemudian ya tentu di sini tujuan belajar ya harus benar-benar media yang kita desain itu dapat mengantarkan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran kan ada paling tidak ada 3 atau 4 ya, berdasarkan kompetensi yang kita kembangkan itu ya. Apakah bersifat kognitif? Kalau penguatannya kognitif, berarti pengetahuan, berarti media apa yang relevan. Kalau penguatannya adalah afektifnya, berarti media apa yang relevan. Kalau penguatannya adalah psikomotorik, keterampilan, itu penguatannya adalah media apa yang relevan. Begitu juga dengan ketika penguatannya adalah spiritual, kira-kira media apa yang relevan. Jadi ini selalu melihat dari sisi tujuan itu. Jadi media tidak serta-merta harus diadakan tanpa mempertimbangkan bahwa dengan kehadiran media ini yang kita desain dan kembangkan akan memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ini saya kira menjadi perhatian utama kita di dalam mendesain media pembelajaran. Kemudian materi ajar ya saya kira materi ajar ini menjadi hal yang sangat penting, sangat utama. Dan pertama untuk kita perhatikan di dalam mendesain media pembelajaran. Kemudian ada alat ukur ya. Tentu di sini media pembelajaran itu harus selalu direview. Jadi
ada ya bahkan ya untuk mencari validasi dan reliabilitas. Nah, bahkan ya kalau misalnya media pembelajaran itu ketika mau dikembangkan ya ada expert judgment ya. Jadi tolok ukurnya itu adalah ketika mendapatkan pengakuan dari ahli. Ada expert judgment dari berbagai keahlian. Hanya dari keahlian teknologi, keahlian media pembelajaran, keahlian bahan ajar, keahlian di bidang psikologi belajar ya. Jadi kalau itu yang memberikan keterangan maka itu menjadi alat ukur ya, tentang kualitas sebuah media pembelajaran PA. Kemudian struktur pembelajaran ya. Jadi dalam struktur pembelajaran ini ada sintaksisnya ya, tahapan-tahapan di dalam pembelajaran tentu akan medianya di situ akan mengikuti. Jadi misalnya ya kalau dalam konteks kegiatan pembelajaran ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir atau penutup. Ya. Jadi tentu di sini medianya akan mengikuti dari konteks itu. Begitu juga dengan misalnya pembelajarannya di luar kelas ya. Kira-kira medianya yang cocok yang relevan seperti apa. Kalau penggunaan TV smart, kira-kira media yang relevan yang lain itu seperti apa ya. Jadi ini semua adalah struktur pembelajaran yang segera perlu dituntaskan sebagai bagian dari apa namanya pertimbangan dalam mendesain media pembelajaran PH. Selanjutnya adalah menyusun naskah media. Jadi misalnya yang paling sederhana adalah ketika kita ingin membuat e-modul ya. Jadi e-modul ini tentu kita diharapkan untuk menyusun naskahnya itu ya, naskah media. Uh, ada naskah media dalam bentuk materi pelajaran dan ada naskah media yang harus di apa medianya sendiri yang menjadi rujukan itu ya. Dan misalnya pertemuan pertama ya, kalau konteksnya media, pertemuan pertama materinya ini, tujuan pembelajarannya ini, dan kemudian karena materinya dan tujuannya begini, maka media yang digunakan adalah ini. Itu juga bagian dari naskah media. Nah, ada juga naskah media dalam konteks, misalnya pertemuan kedua, ya, menggunakan media ini, maka naskah yang perlu dimasukkan adalah 1, 2, 3. Ya. Contohnya adalah ketika membuat video animasi, ya, tentu kan ada naskahnya. Susunannya dari bahan itu sebelum dikonversi menjadi sebuah video animasi. Begitu juga dengan PowerPoint, ya. Ada naskahnya itu. Jadi itu segera sangat penting tentang naskah media. Kemudian tes dan revisi. Ya. Jadi kalau wilayah tes dan revisi ini bagian dari pengembangan. Ya. Jadi bagaimana media itu terus direview secara berkelanjutan. Ya. Karena itulah yang menjadi syarat untuk berkualitasnya suatu media. Nah, ketika terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, maka siap-siaplah untuk diproduksi media itu. Jadi dapat diproduksi melalui dengan apa namanya pendekatan hardware dan dapat juga diproduksi dengan pendekatan software. Ya. Jadi pendekatan software itu ya melalui pengenalan brandingnya, promosi branding, apakah itu melalui media sosial atau website dan seterusnya. Tapi kalau dalam bentuk hard copy-nya atau hardware-nya itu bisa dibelikan ya, dibelikan atau diciptakan media berdasarkan pengembangan itu sendiri. Ini paling tidak gambaran ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia pendidikan ya, ada Learning Management System atau LMS. Itu banyak contohnya, ada Edmodo, ada Edlink, Jamilo, ada Google School, ada School Ogi, ada modul ya, ada modul macam-macam lah. Itu banyak sekali vendornya untuk LMS sekarang.
Nah, di dalam LMS itu juga kita menggunakan video conference ya. Ini untuk kegiatan sinkronos, kegiatan pembelajaran secara langsung. Meskipun melalui dengan virtual. Seperti yang kita lakukan secara Zoom ya. Jadi ada Google Meet, ada Zoom, ada Skype, ada Webex dan seterusnya ya. Tergantung platform apa yang kita mau gunakan. Kemudian ada assessment tools. Ya. Tadi sudah disinggung ya assessment tools. Apakah itu bentuknya quiz, trial atau exercise. Nah, ini bisa menggunakan platform Quizzes, ada Google Forms, ada Kahoot, ada Mentimeter, ada SurveyMonkey, dan seterusnya ya. Jadi banyak platform yang kita bisa gunakan. Begitu dengan pengembangan bahan ajar ya, bahan ajar multimedia yang bisa melalui dengan YouTube, ada video scribe, ada Photon, ada mosaik macam-macam itu yang bisa kita gunakan. Ini adalah gambaran tentang ICT yang dapat dikembangkan di dalam konteks media pembelajaran PAI sekarang ini. Ini adalah yang tadi saya singgung tentang pengembangan bahan ajar berbasis digital, ada bahan ajar teks, ada bahan ajar presentasi, dan ada bahan ajar berbasis video. Kira ini Bapak Ibu sekalian, berbagai macam platform digital yang kita bisa gunakan, kembangkan di dalam pembelajaran PAI atau mata pelajaran yang kita ambil di sekolah atau di perguruan tinggi. Macam-macam jenisnya. Ini nanti saya kirim ya slide-nya ke WA Group Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang akan terus mengembangkan ya dari berbagai sampel platform yang ada di PowerPoint kita ini. Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup mungkin ada hal yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu. Silakan. Izin Gurunda. Ya, silakan. Izin Set. Ya, Pak Sahril. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua. Saya Syahril Enes Kapu. Baik, sebagaimana kita saksikan bersama bahwa dewasa ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang seolah berbarengan dengan teknologi digital, seolah menuntut kita untuk terus memacu diri dalam mempelajari iptek itu sendiri, termasuk yang lagi booming-boomingnya sekarang adalah tentang kemunculan IA, kemudian ChatGPT, dan berbagai macam aplikasi yang lain yang seolah memudahkan kita dalam mempelajari satu hal. Tetapi di sisi lain ada juga percikan kekhawatiran yang muncul dengan fenomena masifnya perkembangan teknologi ini. Mungkin pertanyaan saya sederhana saja, Pak Dokter. Mungkin hanya meminta sedikit pandangan Bunda. Apakah dengan semakin masifnya perkembangan teknologi ini tidak berdampak negatif pada pendidikan, khususnya pada pendidikan agama Islam itu sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sahrul ya. Pak Sahril ya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, silakan. Ya.
Pak Amirullah sudah selamat ya berbuka puasa Pak Amirullah ya, yang ada di Timika. Oke ya, kalau tidak ada ini, saya coba untuk menanggapi satu eh, pandangan atau tanggapan ya dari Pak Sahril, sangat menarik dan memang itu yang menjadi bagian dari apakah itu bentuk keresahan atau kecemasan atau kegalauan sekarang ini ya kita sebagai seorang uh, pendidik atau yang berkecimpung dalam dunia PAI itu sendiri. Jadi yang pertama adalah memang setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah dipastikan akan membawa atau melahirkan dampak ya. Jadi dampak itu selalu mengarah kepada positif dan negatif. Uh, kalau dalam konteks agama kan ya cuma disampaikan ada hikmah. Jadi hikmah itu tidak ada istilah hikmah positif ya, hikmah negatif. Yang jelas ya cuma satu hikmah. Nanti Bu Hikmah marah kalau ada istilah itu ya. Uh, dampak positif dan negatif ya. Misalnya kalau kita hubungkan dengan akselerasi teknologi digital terutama. Jadi ketika datang dunia digital, misalnya tadi disebutkan ada AI, kemudian ada roboting, ada printing 3 dimensi dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat satu-satu ya. Kalau misalnya robot yang dikembangkan di luar negeri, ada yang jadi uh, apa ini tukang masak di restoran ya, ada yang bahkan jadi supir Grab, ada malah yang jadi guru TK. Kira-kira dampak positifnya apa ya? Nah, dampak positifnya itu paling tidak dapat membantu manusia di dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi eh, misalnya memasak ya, apalagi kalau bulan suci Ramadan ya bagus kalau ada robot ini yang bisa memasak ini, apalagi kalau ada yang masih jomblo itu ya, cocok sekali itu ya. Nah kalau keasikan menggunakan robot ya nanti lupa memikirkan anaknya orang gitu. Karena keasikan menggunakan robot. Jadi sehingga misalnya yang terkenal itu di Korea misalnya, di Jepang itu uh, justru lebih asik melakukan semacam pelegalan kawin dengan robot ya daripada sesama manusia itu ya. Ya, jadi ini juga yang jadi kelemahan ya, justru menjatuhkan ya citra martabat tentang kita ini. Nah kalau robot ini menjadi guru kira-kira ya, bagaimana dampaknya dengan kita? Nanti kita tidak punya tempat lagi untuk mengajar, bisa dipakai oleh robot itu, kan itu ya. Nah, kalau robot yang mengajar ya oke, untuk dari sisi transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan, oke ya bisa. Ya. Tapi kalau ada anak-anak yang lagi down, tidak mood, lagi stres itu ya. Kira-kira apa robot mampu ya memberikan inspirasi, motivasi? Kan nggak bisa itu. Cuma itu yang tidak bisa dilakukan oleh robot ya. Menginspirasi, memotivasi peserta didik. Nah, kalau gurunya tidak bisa menginspirasi, memotivasi, berarti lebih diganti oleh robot itu. Nah, itu. Jadi ini jadi problem juga itu ya. Dan itu menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian yang tadi ada contoh printing ya, printing digital 3 dimensi. Jadi misalnya yang punya skill di bidang seni ukir itu ya bisa hilang peluangnya, bisa hilang
kesempatan, kehilangan lapangan kerja, kehilangan dimensi estetika di dalam yang di dalam setiap orang yang punya seni bidang seni itu. Dan rupanya ya dengan adanya printer 3 dimensi ini justru lebih cepat cara kerjanya, bahkan kadang lebih bersih dibanding dengan tangan manusia ya dalam mengukir itu ya. Jadi kadangkala ini tentu di satu sisi memberikan kesempatan membuka peluang yang sama untuk mendapatkan produk-produk yang terbaik ya. Tapi di saat yang sama kita membunuh peluang hidup sebagian orang yang memang skillnya di dunia itu ya. Jadi kalau itu yang terus dikembangkan itu, misalnya dunia ukir bisa digantikan dengan apa namanya printer 3 dimensi, ini yang repot sekali. Jadi banyak hal ya. Kemudian apa lagi ya? Tadi yang disebutkan dengan AI itu. Jadi AI. AI itu bagus ya. Saking bagusnya AI itu sampai ada sebuah berita menyesal ya. Salah satu pengembang dari AI itu menyesal. Ya. Kenapa menyesal ya? Karena dampaknya begitu masif, dahsyat bagi para generasi muda. Contoh sederhananya begini, Bapak Ibu sekalian. Mau murid kematebang-tebahan ni mano ko na tuwa mo? Ada yang bocor ya. Oke. Kita tutup dulu bocornya. Oke. Ketika Bapak Ibu mengenal AI, apakah masih tertarik membaca buku? Itu. Pasti tidak tertarik lagi baca buku. Yang mau balik yang ustaz itu nanti malam tampil apa tema ceramah Kementerian Agama. Tinggal dibuka di chat GPT ya, di AI-nya WA itu. Apa ayatnya tentang ini langsung muncul semua. Enggak punya apa ya kesempatan lagi atau tidak ada lagi keinginan untuk membuka kitab kuning gitu ya, kitab gondol. Langsung ChatGPT, kalau dibuka kitab kuning ya lama lagi membacanya baru masuk di intinya gitu ya. Baru ketemu dengan core-nya yang mau disampaikan nanti di jemaah. Kalau ChatGPT itu langsung memaparkan ini kata kuncinya, ini yang Anda maksudkan. Begini analisisnya. Jadi itu benar-benar kita instan. Di situ maksudnya ya, kita instan. Tapi untuk hal tertentu, itu sangat membantu kita untuk membuka wawasan baru, membuka wawasan awal. Jadi kalau misalnya ada hal tertentu, kita bingung apa ya maksudnya. Jadi di sini kadang kita apa namanya untuk memancing nalar kita untuk membuka wawasan, membuka otokritik. Kadang kita butuh chat GPT atau yang lain ya, jenis AI itu sendiri. Jadi itu untuk membuka wawasan kita, untuk memancing kita untuk memulai berpikir. Itu sangat membantu buat kita. Nah, ketika AI ini digunakan untuk generasi muda, terutama di dunia akademik, maka yang disayangkan itu adalah peserta didik tidak lagi melirik referensi-referensi dasar untuk dibaca. Karena semuanya tersedia di AI. Nah, di situ problemnya. Jadi kadang kita hanya tahu tentang jenis-jenis jalan kote misalnya ya, yang lagi ini untuk buka puasa, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi pembeda dari setiap jenis jalan kote itu. Kita misalnya jenis jalan kote yang ini rasanya begini. Kita hanya tahu rasanya, tapi tidak tahu bagaimana bahannya, bagaimana proses kerjanya. Karena kita hanya ditawari dengan hal yang instan. Itulah AI. Jadi kita hanya hebat, tapi tidak punya kekuatan yang mengakar. Hebat keluar, tapi lemah di dalam, atau keropos ke dalam.
itulah yang dikhawatirkan generasi di Indonesia ketika datang yang disebut dengan teknologi digital. Karena kita masih sangat rendah budaya literasi di Indonesia. Sedangkan secara umum, untuk spesifikasi di kalangan kita saja ini, di mahasiswa pasca, itu ya, kalau kerja makalah kemana? Apakah ke perpustakaan atau ke warkop? Yang bagus akses internetnya. Kan itu. Karena kalau ke warkop bagus akses internetnya, paling tidak membuka platform AI. Apakah itu ChatGPT, Konsensus, Space, DeepSeek, macam-macam itu ya. Jadi seringkali kita justru lari ke warkop daripada ke perpustakaan. Jadi itu problemnya. Ya. Jadi kita hanya instan, taunya saja ilmu secara parsial, tidak pernah memahami ilmu secara utuh. Karena AI itu hanya memberikan kepada kita sesuatu yang kita beri, kita pesan, tentu sifatnya parsial, tidak pernah secara utuh. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang kita alami, kita rasakan sekarang ini. Sehingga itu tadi entah itu berita yang benar valid atau hoax, ya. Jelas saya belum bisa ini memvalidasi tentang penyesalan dari pengembang AI itu sendiri, ya. Karena dianggap ini justru membalikkan kondisi masyarakat menuju kepada kebodohan dan nanti akan distir atau dimanfaatkan oleh teknologi digital itu sendiri. Jadi satu contoh sederhana itu generasi di Amerika misalnya, ketika punya HP dan rusak, itu lebih dia buang saja baru pergi beli yang baru. Padahal ya rusaknya cuma sedikit ya, misalnya layarnya sedikit ada goresan itu, atau tiba-tiba baterainya yang sudah ini langsung mati, dia lebih saja dia buang ke ke tong sampah baru pergi cari yang baru. Nah itu adalah bagian dari mental yang instan. Sedangkan generasi misalnya yang di wilayah Jepang, Korea, justru dituntut ya, kalau ada yang rusak perbaiki, jangan langsung dibuang dan beli yang baru. Perbaiki. Sehingga masyarakat itu, generasi muda menjadi tahu, ternyata kalau isinya handphone, hanya iPad, Samsung, dan seterusnya, oh begini ternyata. Dan ternyata kalau ada yang rusak begini, itu murah sekali. Jadi generasi muda itu akan menjadi lebih paham. Jadi menghargai sebuah karya dan bisa mengembangkan karya yang sudah ada bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Hal yang paling mendasar yang mungkin belum sempat saya sampaikan, kalau yang jelas ya AI itu tidak punya perasaan ya, dimensi perasaan dan keimanan itu ya tidak ada. Sedangkan di dalam konteks pendidikan agama Islam, di samping kita membutuhkan dimensi rasionalitas, juga ada dimensi rasa dan dimensi kepercayaan atau keimanan itu sendiri. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu tidak tidak membayar UKT misalnya, langsung terblokir namanya di Sispo ya. Itu adalah IT tanpa ada perasaan. Padahal kita sudah stres ya mencari uang untuk membayar UKT tapi belum ketemu. Tapi kalau tidak menggunakan IT pergi ke pimpinan pakai perasaan ya. Pasti buka lagi keluarkan lagi keputusan masih diperpanjang pembayaran UKT. Kan begitu. Kalau IT itu tidak ada. Dulu pertama IT diterapkan itu ya, misalnya gini. Ketika IT menjadi alarm buat pembayaran UKT mahasiswa. Jadi pada waktu itu banyak mahasiswa yang telat membayar UKT dan secara otomatis dia terhitung sebagai mahasiswa yang yang cuti. Nah, ketika terlihat bahwa ini mahasiswa yang cuti karena terlambat bayar UKT, padahal ada yang selisih 10 menit ya, tidak bisa lagi kompromi karena namanya IT kan bicaranya hitam putih kan itu. Nah,
kemudian ketika ada mahasiswa minta kebijakan kepada pimpinan, ini juga yang jadi problem ketika mahasiswa itu minta keringanan pembayaran UKT, totalnya sementara melobi bunyi HP-nya. Ternyata ketika HP-nya diangkat, dikeluarkan dari kantongnya, itu lebih mahal daripada HP-nya pimpinan. Oh, ini hebat juga nih mahasiswa. Itu adalah IT itu ya. Jadi IT ini membatasi kita untuk menggunakan pendekatan perasaan. Tidak ada pendekatan kemanusiaan. Pokoknya hitam putih, hukum yang berbicara di situ. Sedangkan di PAI tentu ada fleksibilitas itu, ya. Melihat secara psikologi, secara kemanusiaan dan seterusnya. Satu contoh yang paling menarik ya, sekiranya ini jadi kata kunci. Di dalam menggunakan assessment tools, pembelajaran evaluasi yang menggunakan digital. Nah, itu benar-benar bersifat objektif. Peserta didik itu pokoknya tidak perlu lagi ada pertimbangan, wah dia shock, dia blank ya, ketika menghadapi soal di komputer dan seterusnya. Itu tidak perlu lihat itu. Apakah dia suasana batinnya stabil atau justru mandi keringat. Pokoknya IT itu melihat peserta didik dalam kondisi yang sama. Pokoknya stabil. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru dan melakukan evaluasi secara lisan, tentu kan kita akan lihat, kenapa kamu keringatan? Nah, berarti kamu tidak sehat ya. Kalau begitu, ya tentu ada kebijakan lagi situ. Tapi kalau assessment tools yang digunakan itu tidak ada lagi kebijakan begitu. Tidak ada pendekatan subjektif, pendekatan perasaan dan seterusnya. Itu kelemahannya yang tentu di dalam PAI tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan objektivitas dan seterusnya. Oke, saya kira itu komentar saya dari tanggapan Pak Syahril yang luar biasa terkait dengan perkembangan AI dan dampaknya di dalam dunia pendidikan agama Islam. Sangat disayangkan ya karena waktu kita sangat terbatas ya. Saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Insya Allah menjadi bagian dari ibadah pada sore hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah ya untuk pekan depan ya kelompok 1 ya, silakan disesuaikan tugasnya di RPS ya, di pertemuan yang ketiga ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak Ibu.